Hai guys, welcome to my story. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, aku bakalan bahas kisah horor Menara Saidah. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu kalau Menara Saidah ini sempat menjadi trending topik di Twitter. Bangunan megah yang kosong dan tak berpenghuni ini ternyata memiliki kisah horor di dalamnya. Mau tahu story-nya? Sebelum itu, jangan lupa support channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan like. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku mulai aja ya. Kisah misteri Menara Saidah. Menara Saidah ini adalah pusat perkantoran elit yang ada di Jalan MT Haryono, Jakarta, dan diresmikan pada tahun 2001. Gedung ini dibangun pada tahun 1995 hingga 1998. Nama yang diberikan pada gedung ini diambil dari nama pemiliknya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim. Sebelumnya, nama gedung ini adalah Gedung Grasindo. Sayang, pada tahun 2007, gedung ini resmi ditutup. Beberapa sumber mengatakan, pondasi Gedung Saidah tidak tegak berdiri dan miring beberapa derajat, serta dianggap membahayakan keselamatan penghuni gedung. Biaya pembangunannya mencapai 50 miliar. Semua perusahaan yang pernah menyewa gedung tersebut pada akhirnya angkat kaki. Sampai akhirnya, bangunan ini kosong tanpa penghuni. Kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi diimpor dari Italia. Gedung ini memiliki 28 lantai. Gedung dengan desain arsitektur Romawi ini konon merupakan istana jin yang kerap memperlihatkan penampakannya di dalam gedung tersebut. CNNindonesia.com melansir bahwa terdapat mitos dasar gedung tersebut merupakan tempat tinggal kuntilanak merah dan koloni siluman. Daud, seorang paranormal yang diwawancarai, mengatakan bahwa kuntilanak tersebut adalah korban kecelakaan dari kereta rel yang berada di dekat menara. Sementara, koloni siluman yang ada di dasar gedung merupakan bagian dari praktik pesugihan orang-orang yang menganggap keramat menara itu. Biang Overlander, sebuah operator tur kota Jakarta, memasukkan Menara Saidah ke dalam daftar tempat yang dikunjungi untuk Jakarta Mystical Tour, yang berpusat pada eksplorasi tempat-tempat dengan cerita horor di sekitar Jakarta. Berikut merupakan cerita-cerita mistis dan mitos yang beredar di masyarakat mengenai Menara Saidah. Yang pertama, dibangun di atas kuburan dan beberapa jenazah belum dipindahkan. Ternyata, tak cuma isu gedung miring yang membuat perusahaan angkat kaki dari Menara Saidah. Beberapa masyarakat sekitar percaya kalau Menara Saidah dibangun di atas lahan kuburan yang beberapa jenazahnya belum dipindahkan. Hal ini membuat Menara Saidah dekat dengan kisah mistis dan sering dijadikan lokasi ajang uji nyali oleh beberapa orang. Yang kedua, sosok hantu dengan baju merah. Cerita seram selanjutnya adalah hantu baju merah. Konon, petugas keamanan gedung sering bertemu dengan sosok wanita cantik berbaju merah. Sosok ini sering berkeliaran di lantai 14. Pernah suatu ketika, hantu perempuan berbaju merah menampakkan diri sebagai perempuan biasa. Ia meminta tolong ke satpam untuk diantarkan ke lantai 14 demi menemui adiknya. Nah, saat tiba di lantai 14, sang perempuan hilang begitu saja dari lift. Satpam itu pun kembali ke lantai dasar, namun dalam keadaan pingsan.
Menurut cerita yang beredar, hantu baju merah ini disebut sebagai penjaga menara yang paling terkenal. Menurut penuturan orang sekitar, menara ini berdiri di atas lahan perkuburan. Jadi menjadi hal yang wajar kalau banyak penghuni yang datang dari dunia lain. Yang ketiga, sang penunggu lift. Sebelum gedung ini secara resmi ditutup, seorang karyawan pada waktu ini datang ke Menara Saidah untuk mengambil dokumennya yang tertinggal di ruang kerjanya. Ia pun menuju lantai ruangan kerjanya dengan menggunakan lift. Namun, saatlah sampai ke ruangan, tempat tersebut ternyata kosong. Sang karyawan ini akhirnya memutuskan untuk turun. Sayangnya, lift yang ia naiki tidak bergerak, dengan lampu yang terus meredup. Ia lalu memutuskan turun dengan lantai darurat. Anehnya, setiap lantai yang ia turuni, lift terus terbuka, seolah mengajak ia masuk ke sana. Yang keempat, penampakan keranda. Konon katanya, terdapat keranda di lantai 3. Karena lantai berdiri di atas area perkuburan, maka tak heran kalau banyak hal ganjil yang dialami oleh orang yang datang ke sana. Beberapa waktu lalu, hal ini dibuktikan oleh sekelompok anak muda yang penasaran. Diperkirakan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 7 malam. Kemudian, mereka datang menuju lantai 3 dengan menggunakan lift. Sesampainya di lantai 3, mereka dikagetkan oleh keranda mayat saat pintu lift terbuka. Tak hanya itu saja, kelompok remaja itu juga melihat sekelebat bayangan perempuan tak jauh dari keranda mayat. Yang kelima, setan penunggu rubanah atau basement yang usil. Basement atau bagian rubanah dari Menara Saidah juga tak luput dari gangguan makhluk halus yang jahil. Di rubanah Menara Saidah, konon dihuni satu penunggu yang usil. Makhluk penunggu rubanah tersebut sering memanggil-manggil, mengeluarkan suara tangisan, dan bahkan mencolek tubuh manusia yang ada di sana. Yang keenam, kelelawar besar di puncak Menara Saidah. Menurut beberapa orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata, tepatnya di puncak Menara Saidah, ada penunggu dan merupakan makhluk terkuat di Menara Saidah. Konon, makhluk tersebut berwujud kelelawar setengah manusia. Makhluk ini bertengger tepat di atas tulisan Menara Saidah. Konon katanya, jika makhluk ini terkena cahaya bulan, ia akan menjadi lebih aktif dan akan mengganggu manusia. Oke guys, sekian cerita singkat mengenai Menara Saidah. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di next story. Bye!